Pemirsa, berhati-hatilah sebelum bertindak saat menuduh seseorang sebagai pelaku kriminal. Seperti yang dialami seorang sopir truk yang terluka karena dihakimi massa setelah dikira akan merampok. Warga desa Ngelanggitan, Kecamatan Tunjungan, Blora, Jawa Tengah tersulut emosi dan tanpa klarifikasi menghakimi seorang sopir truk yang berhasil dihadangnya. Warga mengira sopir yang membawa 4 penumpang ini komplotan perampok. Meski akhirnya polisi berhasil menyelamatkan sang sopir, korban menderita luka di sekujur tubuhnya. Kesalahpahaman terjadi saat dua wanita merasa laju mobilnya dihalang-halangi truk usai mengambil uang dalam jumlah besar di bank. Wanita tersebut lalu menghubungi kakaknya dan meminta bantuan karena merasa akan dirampok. Mendengar hal itu, sang kakak mengerahkan massa untuk mengejar truk tersebut hingga terjadi pengeroyokan. Dengan jam 11 ya, jam 11. Di mana lokasinya? Lokasinya di wilayah Tunjungan, di wilayah Tunjungan, tapi dikejarnya mulai dari wilayah Japa sama masyarakat. Jadi intinya mereka mau komunikasi, ibu-ibu pengambil uang yang tadi nasabah dalam satu bank tadi ketakutan. Di satu sisi sopirnya juga ketakutan juga. Korban pengeroyokan mendapat perawatan medis di Puskesmas Tunjungan dan polisi meminta keterangan sejumlah saksi terkait penganiayaan. Seorang pelaku perampokan di sebuah konter ponsel dibekuk polisi di tempat persembunyiannya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat merampok lantaran membutuhkan uang untuk bermain judi online. Unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama tim Pegasus Polres Jeneponto menggerebek sebuah tempat di kawasan Kirangloy, Kecamatan Kasi, Kabupaten Jeneponto. Polisi menangkap pelaku perampokan bernama Ardi alias Meme, usia 24 tahun. Pelaku merampok sebuah konter ponsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar beberapa waktu lalu. Dalam aksinya, pelaku yang berpura-pura hendak belanja tiba-tiba mengancam dan menyekap korban. Lalu pelaku mengambil 2 ponsel, uang hasil penjualan, dan motor milik karyawan. Pelaku nekat merampok lantaran butuh uang untuk bermain judi online. Bukan adalah pelaku pencurian dan kekerasan itu dengan modus mengikat korban dengan tali tangan dan kaki, kemudian mengancam sebilah pisau, kemudian mengambil barang-barang korban itu motor, handphone, uang, dan sejumlah pulsa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman kurang lebih 9 tahun penjara. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pemilik toko kelontong diancam ketapel panah saat melayani 2 pembeli. Pelaku yang sadar aksinya terekam kamera CCTV ketakutan dan kabur setelah mendapatkan sebungkus rokok. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arisa dipamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Aksi pengancaman yang dilakukan 2 pria terhadap seorang pemilik toko kelontong di Jalan Malengkeri Luar, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV. Pelaku yang berpura-pura ingin membeli rokok mengancam menggunakan ketapel panah dan meminta sejumlah uang. Sadar aksinya terekam CCTV, kedua pelaku kabur setelah mendapatkan sebungkus rokok dengan motornya. Dari keterangan pemilik toko, aksi serupa sudah 2 kali terjadi, mengingat jalan di sekitar lokasi kejadian sangat sepi. Pura-pura beli rokok, modusnya. Iya, terus? Jadi setelah saya kasih, tidak berselang kemudian dia sudah mengancam. Mengancam. Tapi tidak sempat dia lepaskan busurnya, Pak? Iya, tidak sempat sih ya. Nah, karena saya kaget. Secara serentak saya juga kaget. Langsung menyelamatkan. Iya. Saya menunduk, saya lari ke sebelah. Aksi pengancaman ini kemudian dilaporkan ke Polsek Tamalate yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan identitas para pelaku.